Kalau mau berakting, sebaiknya totalitas. Kalau begitu, aku... Lapor, pembersihan organisasi Obsidian selesai. Misi berhasil. Kerja bagus. Tapi sekarang posisimu sangat berbahaya. Perintah organisasi ganti identitas, lakukan penyamaran. Baik. Keluarga Tiaga di Kota Hadan. Putra dari keluarga terkaya Leo Tiaga. Identitas barumu adalah guru privatnya. Diterima. Leo Tiaga, putra dari keluarga terkaya, sangat nakal. Bikin 9 guru sebelumnya kabur. Katanya nggak ada guru yang bisa tahan lebih dari 5 menit terhadapnya. Apa ada orang? Aku guru privat baru. Guru ke-10. Sekaligus guru yang terakhir. Wah, ini. Sinta, cara ini nggak berhasil. Kaleo, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bikin dia pergi. Kurang kerjaan. Kamu Leo kan? Aku guru privat yang baru dipekerjakan ayahmu. Namaku Luna Yarvi. Kamu bisa panggil aku Ibu Luna. Atau kakak. Terserah. Gila, dia naik ke atas. Kayaknya dia sudah ada persiapan. Apa kamu pikir dengan begitu bisa menarik perhatian Kaleo? Mimpi saja. Makasih hadiah perkenalan dari kamu dan temanmu. Aku juga sudah siapkan kejutan kecil. Kamu. Ini. Kamu gila. Berani-beraninya begitu sama Kaleo. Benar, kamu tahu nggak? Orang kelas bawah kayak kamu, Kaleo bisa dengan mudah bikin kamu hancur. Oh, hampir lupa. Yang lihat juga dapat. Berani kamu siram aku. Kamu tahu aku ini siapa? Putri dari keluarga Asati. Sahabat Leo sejak kecil. Terus apa urusannya denganku? Kamu naik dan hajar dia. Aku akan tanggung akibatnya. Kamu mau apa? Pak Bayu, coba lihat. Siapa yang ganggu putramu untuk belajar? Ayo. Barusan agak buang waktu. Sekarang bisa mulai belajar, kan? Leo Tiaga. Namamu siapa? Luna Yarvi. Bagus. Luna Yarvi. Aku ingat kamu. Tatapan menantang dari remaja ini justru membuatku ingin menang. Sejak hari itu, dia pakai segala cara biar aku angkat kaki. Sayangnya, nggak pernah berhasil. Sampai hari ini. Kaleo, guru privat barumu lumayan juga ya. Bisa bertahan seminggu penuh, rekor baru. Seminggu ini Kaleo nggak sedikit berulah. Hasilnya, taruh ular berbisa di kasurnya, dia malah tenang banget.
Dan langsung ular itu dibikin mati. Kunci dia di ruang bawah tanah. Matikan listrik, putar suara horor. Dia malah gelarin matras, tidur nyenyak. Kaleo sudah coba segala cara. Lawannya tetap baik-baik saja. Kali ini kayaknya Kaleo tetap benaran kehabisan akal. Hari ini, Hah? Hari ini apa? hari ini, dia pasti angkat kaki. Nanti datang ke kamar, ajari aku. Sepertinya pelajaran hari ini mesti ajaran kamu. Leo, waktunya belajar. Leo, Aku lagi mandi. Lupa ambil handuk. Ada di meja luar. Bisa tolong ambilkan? Tuan muda, buahnya sudah siap. Mau saya antar masuk sekarang? jadi kamu sengaja atur waktunya biar dia lihat aku masuk ke kamar mandi kamu? Dan ayahmu pecat aku. Bu Luna memang pintar. Suka nggak dengan hadiah kedua dariku? Suka sekali. Kalau mau berakting, sebaiknya totalitas. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan. Luna, kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Tuduhan kamu yang bikin, skenario kamu yang atur. Kalau aku nggak kerja sama, akan jadi sia-sia kerja kerasmu, Leo. Perlu aku gantikan handukmu? Tuan muda, Anda di dalam. Saya masuk ya. Jangan masuk. Taruh di depan pintu. Baik Tuan muda. Saya permisi dulu. Mau main akal-akalan sama aku? Dek, kamu kira aku ini orang yang lemah? 5 menit lagi kita ketemu di ruang belajar. Pelajaran pertama hari ini, yaitu belajar hormat sama... Bu Luna, sudah tidur belum? Bu Luna? Bu Luna? Ada apa? Bu Luna, Tuan muda sakit. Cepatlah ikut saya lihat keadaannya. Iya. Bu Luna, lihatlah. Saat Tuan muda berusia 13, ibunya meninggal. Setiap kali sakit, dia selalu seperti ini. Foto ibunya dipeluk erat, nggak mau lepas. Bu Rani, ini salah satu desa termiskin di wilayah Kota Hadan. Pemerintah mengundang Anda untuk melihat apa ada proyek bantuan yang cocok. Ayo! Ayah, aku mohon, biarkan aku terus sekolah. Aku janji nanti akan sukses, bisa cari uang lebih banyak untuk ayah. Sekolah tinggi apa gunanya? Cuma buang-buang uang. Aku sudah besarin kamu selama ini. Sudah waktunya kamu balas budi. Dengan menikah baru ada uang mahar. Nanti adikmu pun baru bisa punya rumah dan istri. Berhenti, kenapa kamu pukul anak kecil? Nak, bangunlah. Jawab Bibi, kamu ingin sekolah? Bagus, kamu ingin sekolah, itu hal baik. Kedepannya biaya sekolah, biaya hidup anak ini aku yang tanggung. Dia gak perlu tapi- menikah. Jangan berlutut. Kelak, kamu harus jadi orang yang sukses. Teguh dan berani, berdiri tegak di dunia. Itu cara terbaik membalasku. Sudah ingat? Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kenapa jarinya patah? Apa yang terjadi? Gak tahu. Kalau begitu aku tanya ayahnya.
Dia cuma demam. Dia nggak akan mati. Waktuku sangat berharga. Jadi jangan ganggu dengan hal-hal kecil begini lagi. Pak Bayu, ada satu hal. Aku mendapati jari kelingking Leo ada luka lama. Luka patah tulang. Aku curiga... Sejak ibunya pergi, dia terus saja nangis. Nempel sama aku, bahkan nggak biarin aku pergi. Aku sibuk. Nggak punya waktu untuk temani dia main. Drama ayah anak ini, kupatahin satu jarinya. Sekali sakit, dia pun tahu kapan harus diam. Sejak itu, dia jadi penurut. Cuma patah satu jari saja, nggak ganggu hidupnya. Lihat, sekarang dia tetap sehat bugar, bukan? Pak Bayu, menurutmu apa kamu pantas jadi ayah? Aku punya banyak anak. Dia yang paling gak berguna. Masih menafkahinya. Aku sudah cukup baik hati. Bu Luna, lakukan saja tugasmu. Kamu satu-satunya guru privat yang bisa bertahan. Jadi, ku beri satu kesempatan untuk melewati batas. Ini pertama kali. Dan juga terakhir kali. Leo, ternyata masa kecil kita gak berbeda. Kalau dilihat begini, dia lumayan manis, menggemaskan. Ibu, jangan pergi. Aku gak akan pergi, bukan ibu, tapi kakak. Kakak, jangan pergi. Kakak gak pergi. Sekarang, tidurlah. Saat ini, dia bukan lagi si angku putra keluarga Tiaga. Dia hanya seorang remaja yang sakit dan mencari perhatian. Dan aku seakan lupa kalau aku hanya gurunya. Aku jagain dia tanpa tidur sampai dia benar-benar pulih. Kaleo, aku dengar kamu demam tinggi. Sekarang sudah baik kan? Nggak akan mati. Yang penting sembuh. Selama kamu sakit, kami gak duduk diam. Kami sudah kepikiran satu cara jitu buat ngusir guru ke-10 itu. Lihat, minuman ini sangat keras. Kamu cari cara supaya dia minum. 1 gelas saja cukup. Begitu dia pusing, aku sudah siapkan beberapa pria kuat. Mereka akan masuk rekam adegan seru. Nanti, video itu kita edit. Biar dia nangis memohon dan akhirnya pergi sendiri. Mantap, Kak Sinta memang hebat, idenya gila. Kaleo, kali ini pasti berhasil. Gimana Kaleo? Rencana ini sempurna kan? Pasti bisa bikin kamu senang. Kali ini pasti berhasil. Sinta, ku peringatkan. Ini pertama kali. Kalau ada lagi, pecahan kaca ini ku campur ke dalam minumanmu dan kupaksa kamu minum. Kaleo, kamu ini kenapa? Aku kan sedang membantumu. Bukannya kamu mau usir dia. Keluar! Kaleo, Aku suruh kalian semua keluar! Ayo sekarang! Tuan Muda, Anda ini... Ternyata gak sia-sia Bu Luna merawat Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda tahu melindungi Bu Luna. Siapa yang melindunginya? Leo, terima kasih ya. Terima kasih apa? Jangan kegeeran. Aku cuma merasa mereka terlalu ribut ganggu aku main game. Gak ada hubungannya sama kamu.
Bu Luna, Anda benar-benar hebat. Dari semua guru yang datang, Anda yang pertama bisa bikin tuan muda begini. Bukan karena aku hebat. Aku hanya tanpa sengaja masuk ke dunia yang selama ini dia nggak biarkan orang lain dekati. Aku cuma sedikit kasih perhatian, tapi dia malah balas dengan cara yang paling canggung tapi tegas. Ternyata Leo begitu rindu diperhatikan dan dicintai. Oh ya Biwani, waktu itu aku lihat dokumen Leo. Besok itu Leo ulang tahun. Tuan muda, sejak Nyonya meninggal, dia nggak pernah rayain ulang tahun lagi. Lama-lama, dia bilang nggak perlu dirayain. Bilang nggak peduli. Bukannya nggak peduli, tapi pura-pura nggak peduli. Tahun ini biar aku yang siapkan. Bu Luna, akhirnya Anda kembali. Sebaiknya Anda jangan masuk dulu. Ada apa? Mereka datang lagi. Setiap bulan selalu ada 1-2 kali. Katanya mau jenguk tuan muda, padahal cuma mau cari gara-gara buat menindas orang. Siapa yang masuk pasti akan ikut sial. Mereka? Siapa mereka? Beberapa kakak dan adiknya tuan muda. Pak Bayu punya banyak anak di luar. Bahkan waktu Nyonya masih ada. Bu Luna, sebaiknya Anda tunggu dulu. Setelah mereka pergi baru masuk. Ya, Kak Davin. Adikmu ini mukanya lumayan cakep. Muka doang bagus, tapi orangnya gak berguna. Sayang, kamu tahu gak nilai ujian masuk universitasnya berapa? Berapa? 250. Benar-benar bodoh ya. Nilai segitu pas banget. Pantas saja Pak Bayu buang dia ke sini, biar hidup atau mati sendiri. Ternyata cuma hiasan yang gak berguna. Kamu anak dari istri sah. Terus kenapa? Kalau mau nyalahin, salahin saja ibumu yang hidupnya singkat. Dia gak kasih kamu otak yang bagus. Orang gak berguna, itu juga turunan. Oh ya, ku dengar hari ini ulang tahunmu. Kami sebagai kakak, masa gak kasih hadiah besar buatmu? Ini khusus dariku. Ku cari dengan teliti dari tumpukan sampah. Suka nggak? Pas banget buatmu. Sini, kakak traktir kamu makan enak. Semoga tiap tahun ada hari ini. Semoga tiap usia ada saat seperti ini. Cepat makan, cepat. Ayahmu nggak pernah ajarin sopan santun. Kamu gila. Berani-beraninya begitu sama Kaleo. Benar, kamu tahu nggak? Orang kelas bawah kayak kamu, Kaleo bisa dengan mudah bikin kamu hancur. Oh, hampir lupa. Yang lihat juga dapat. Berani kamu siram aku. Kamu tahu aku ini siapa? Putri dari keluarga Asati. Sahabat Leo sejak kecil. Terus apa urusannya denganku? Kamu naik dan hajar dia. Aku akan tanggung akibatnya. Kamu mau apa? Pak Bayu coba lihat. Siapa yang ganggu putramu untuk belajar? Ayo. Barusan agak buang waktu. Sekarang bisa mulai belajar kan? Leo Tiaga, Namamu siapa? Luna Yarvi. Bagus. Luna Yarvi. Aku ingat kamu. Tatapan menantang dari remaja ini justru membuatku ingin menang. Sejak hari itu, dia pakai segala cara biar aku angkat kaki. Sayangnya, nggak pernah berhasil. Sampai hari ini. Kaleo, guru privat barumu lumayan juga ya. Bisa bertahan seminggu penuh, rekor baru. Seminggu ini Kaleo nggak sedikit berulah. Hasilnya, taruh ular berbisa di kasurnya, dia malah tenang banget. Dan langsung ular itu dibikin mati. Kunci dia di ruang bawah tanah. Matikan listrik, putar suara horor. Dia malah gelarin matras, tidur nyenyak. Kaleo sudah coba segala cara. Lawannya tetap baik-baik saja. Kali ini kayaknya Kaleo tetap benaran kehabisan akal. Hari ini. Hah? Hari ini apa? Hari ini. Dia pasti angkat kaki. Nanti datang ke kamar. Ajari aku.
Sepertinya pelajaran hari ini mesti ajaran kamu. Leo, waktunya belajar. Leo, Aku lagi mandi. Lupa ambil handuk. Ada di meja luar. Bisa tolong ambilkan? Tuan muda, buahnya sudah siap. Mau saya antar masuk sekarang? jadi kamu sengaja atur waktunya biar dia lihat aku masuk ke kamar mandi kamu? Dan ayahmu pecat aku. Bu Luna memang pintar. Suka nggak dengan hadiah kedua dariku? Suka sekali. Kalau mau berakting, sebaiknya totalitas. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan. Luna, kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Tuduhan kamu yang bikin, skenario kamu yang atur. Kalau aku nggak kerja sama, akan jadi sia-sia kerja kerasmu, Leo. Perlu aku gantikan handukmu? Tuan muda, Anda di dalam. Saya masuk ya. Jangan masuk. Taruh di depan pintu. Baik Tuan muda. Saya permisi dulu. Mau main akal-akalan sama aku? Dek, kamu kira aku ini orang yang lemah? 5 menit lagi kita ketemu di ruang belajar. Pelajaran pertama hari ini, yaitu belajar hormat sama... Bu Luna, sudah tidur belum? Bu Luna? Bu Luna? Ada apa? Bu Luna, Tuan muda sakit. Cepatlah ikut saya lihat keadaannya. Iya. Bu Luna, lihatlah. Saat Tuan muda berusia 13, ibunya meninggal. Setiap kali sakit, dia selalu seperti ini. Foto ibunya dipeluk erat, nggak mau lepas. Bu Rani, ini salah satu desa termiskin di wilayah Kota Hadan. Pemerintah mengundang Anda untuk melihat apa ada proyek bantuan yang cocok. Ayo. Ayah, aku mohon, biarkan aku terus sekolah. Aku janji nanti akan sukses, bisa cari uang lebih banyak untuk ayah. Sekolah tinggi apa gunanya? Cuma buang-buang uang. Aku sudah besarin kamu selama ini. Sudah waktunya kamu balas budi. Dengan menikah baru ada uang mahar. Nanti adikmu pun baru bisa punya rumah dan istri. Berhenti. Kenapa kamu pukul anak kecil? Nak, bangunlah. Jawab, Bibi. Kamu ingin sekolah? Bagus. Kamu ingin sekolah, itu hal baik. Kedepannya biaya sekolah, biaya hidup anak ini aku yang tanggung. Dia gak perlu menikah. Jangan berlutut. Kelak, kamu harus jadi orang yang sukses. Teguh dan berani, berdiri tegak di dunia. Itu cara terbaik membalasku. Sudah ingat? Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kenapa jarinya patah? Apa yang terjadi? Gak tahu. Kalau begitu aku tanya ayahnya. Dia cuma demam. Dia nggak akan mati. Waktuku sangat berharga. Jadi jangan ganggu dengan hal-hal kecil begini lagi. Pak Bayu, ada satu hal. Aku mendapati jari kelingking Leo ada luka lama. Luka patah tulang. Aku curiga... Sejak ibunya pergi, dia terus saja nangis. Nempel sama aku, bahkan nggak biarin aku pergi. Aku sibuk. Nggak punya waktu untuk temani dia main. Drama ayah anak ini, kupatahin satu jarinya. Sekali sakit, dia pun tahu kapan harus diam. Sejak itu,
dia jadi penurut. Cuma patah satu jari saja, nggak ganggu hidupnya. Lihat, sekarang dia tetap sehat bugar, bukan? Pak Bayu, menurutmu apa kamu pantas jadi ayah? Aku punya banyak anak. Dia yang paling gak berguna. Masih menafkahinya. Aku sudah cukup baik hati. Bu Luna, lakukan saja tugasmu. Kamu satu-satunya guru privat yang bisa bertahan. Jadi, ku beri satu kesempatan untuk melewati batas. Ini pertama kali. Dan juga terakhir kali. Leo, ternyata masa kecil kita gak berbeda. Kalau dilihat begini, dia lumayan manis, menggemaskan. Ibu, jangan pergi. Aku gak akan pergi, bukan ibu, tapi kakak. Kakak, jangan pergi. Kakak gak pergi. Sekarang tidurlah. Saat ini, dia bukan lagi si angku putra keluarga Tiaga. Dia hanya seorang remaja yang sakit dan mencari perhatian. Dan aku seakan lupa kalau aku hanya gurunya. Aku jagain dia tanpa tidur sampai dia benar-benar pulih. Kaleo, aku dengar kamu demam tinggi. Sekarang sudah baik kan? Nggak akan mati. Yang penting sembuh. Selama kamu sakit, kami gak duduk diam. Kami sudah kepikiran satu cara jitu buat ngusir guru ke-10 itu. Lihat, minuman ini sangat keras. Kamu cari cara supaya dia minum. 1 gelas saja cukup. Begitu dia pusing, aku sudah siapkan beberapa pria kuat. Mereka akan masuk rekam adegan seru. Nanti, video itu kita edit. Biar dia nangis memohon dan akhirnya pergi sendiri. Mantap, Kak Sinta memang hebat, idenya gila. Kaleo, kali ini pasti berhasil. Gimana Kaleo? Rencana ini sempurna kan? Pasti bisa bikin kamu senang. Kali ini pasti berhasil. Sinta, ku peringatkan. Ini pertama kali. Kalau ada lagi, pecahan kaca ini ku campur ke dalam minumanmu dan kupaksa kamu minum. Kaleo, kamu ini kenapa? Aku kan sedang membantumu. Bukannya kamu mau usir dia. Keluar! Kaleo, Aku suruh kalian semua keluar! Ayo sekarang! Tuan Muda, Anda ini... Ternyata gak sia-sia Bu Luna merawat Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda tahu melindungi Bu Luna. Siapa yang melindunginya? Leo, terima kasih ya. Terima kasih apa? Jangan kegeeran. Aku cuma merasa mereka terlalu ribut ganggu aku main game. Gak ada hubungannya sama kamu. Bu Luna, Anda benar-benar hebat. Dari semua guru yang datang, Anda yang pertama bisa bikin Tuan Muda begini. Bukan karena aku hebat. Aku hanya tanpa sengaja masuk ke dunia yang selama ini dia nggak biarkan orang lain dekati. Aku cuma sedikit kasih perhatian, tapi dia malah balas dengan cara yang paling canggung tapi tegas. Ternyata Leo begitu rindu diperhatikan dan dicintai. Oh ya Biwani, waktu itu aku lihat dokumen Leo. Besok itu Leo ulang tahun. Tuan Muda, sejak Nyonya meninggal,
Dia nggak pernah rayain ulang tahun lagi. Lama-lama, dia bilang nggak perlu dirayain. Bilang nggak peduli. Bukannya nggak peduli, tapi pura-pura nggak peduli. Tahun ini biar aku yang siapkan. Bu Luna, akhirnya Anda kembali. Sebaiknya Anda jangan masuk dulu. Ada apa? Mereka datang lagi. Setiap bulan selalu ada 1-2 kali. Katanya mau jenguk tuan muda, padahal cuma mau cari gara-gara buat menindas orang. Siapa yang masuk pasti akan ikut sial. Mereka? Siapa mereka? Beberapa kakak dan adiknya tuan muda. Pak Bayu punya banyak anak di luar. Bahkan waktu Nyonya masih ada. Bu Luna, sebaiknya Anda tunggu dulu. Setelah mereka pergi baru masuk. Ya, Kak Davin. Adikmu ini mukanya lumayan cakep. Muka doang bagus, tapi orangnya gak berguna. Sayang, kamu tahu gak nilai ujian masuk universitasnya berapa? Berapa? 250. Benar-benar bodoh ya. Nilai segitu pas banget. Pantas saja Pak Bayu buang dia ke sini, biar hidup atau mati sendiri. Ternyata cuma hiasan yang gak berguna. Kamu anak dari istri sah. Terus kenapa? Kalau mau nyalahin, salahin saja ibumu yang hidupnya singkat. Dia gak kasih kamu otak yang bagus. Orang gak berguna, itu juga turunan. Oh ya, ku dengar hari ini ulang tahunmu. Kami sebagai kakak, masa gak kasih hadiah besar buatmu? Ini khusus dariku. Ku cari dengan teliti dari tumpukan sampah. Suka nggak? Pas banget buatmu. Sini, kakak traktir kamu makan enak. Semoga tiap tahun ada hari ini. Semoga tiap usia ada saat seperti ini. Cepat makan, cepat. Hah? Ayahmu nggak pernah ajarin sopan santun? Bu Luna, sudah tidur belum? Bu Luna? Bu Luna? Ada apa? Bu Luna, tuan muda sakit. Cepatlah ikut saya lihat keadaannya. Iya. Bu Luna, lihatlah. Saat tuan muda berusia 13, ibunya meninggal. Setiap kali sakit, dia selalu seperti ini. Foto ibunya dipeluk erat, nggak mau lepas. Bu Rani, ini salah satu desa termiskin di wilayah Kota Hadan. Pemerintah mengundang Anda untuk melihat apa ada proyek bantuan yang cocok. Ayo. Ayah, aku mohon, biarkan aku terus sekolah. Aku janji nanti akan sukses, bisa cari uang lebih banyak untuk ayah. Sekolah tinggi apa gunanya? Cuma buang-buang uang. Aku sudah besarin kamu selama ini. Sudah waktunya kamu balas budi. Dengan menikah baru ada uang mahar. Nanti adikmu pun baru bisa punya rumah dan istri. Berhenti, kenapa kamu pukul anak kecil? Nak, bangunlah. Jawab Bibi, kamu ingin sekolah? Bagus, kamu ingin sekolah, itu hal baik. Kedepannya biaya sekolah, biaya hidup anak ini aku yang tanggung. Dia gak perlu menikah. Jangan berlutut. Kelak, kamu harus jadi orang yang sukses. Teguh dan berani, berdiri tegak di dunia. Itu cara terbaik membalasku. Sudah ingat? Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kenapa jarinya patah? Apa yang terjadi? Gak tahu. Kalau begitu aku tanya ayahnya. Dia cuma demam. Dia nggak akan mati. Waktuku sangat berharga. Jadi jangan ganggu dengan hal-hal kecil begini lagi. Pak Bayu, ada satu hal. Aku mendapati jari kelingking Leo ada luka lama. Luka patah tulang. Aku curiga
Sejak ibunya pergi, dia terus saja nangis. Nempel sama aku, bahkan gak biarin aku pergi. Aku sibuk, gak punya waktu untuk temani dia main. Drama ayah anak ini, kupatahin satu jarinya. Sekali sakit, dia pun tahu kapan harus diam. Sejak itu, dia jadi penurut. Cuma patah satu jari saja, gak ganggu hidupnya. Lihat, sekarang dia tetap set bugar, bukan? Pak Bayu, menurutmu apa kamu pantas jadi ayah? Aku punya banyak anak. Dia yang paling gak berguna. Masih menafkahinya. Aku sudah cukup baik hati. Bu Luna, lakukan saja tugasmu. Kamu satu-satunya guru privat yang bisa bertahan. Jadi, ku beri satu kesempatan untuk melewati batas. Ini pertama kali. Dan juga terakhir kali. Leo, ternyata masa kecil kita gak berbeda. Kalau dilihat begini, dia lumayan manis, menggemaskan. Ibu, jangan pergi. Aku gak akan pergi, bukan ibu, tapi kakak. Kakak, jangan pergi. Kakak gak pergi. Sekarang tidurlah. Saat ini, dia bukan lagi si angku putra keluarga Tiaga. Dia hanya seorang remaja yang sakit dan mencari perhatian. Dan aku seakan lupa kalau aku hanya gurunya. Aku jagain dia tanpa tidur sampai dia benar-benar pulih. Kaleo, aku dengar kamu demam tinggi. Sekarang sudah baik kan? Nggak akan mati. Yang penting sembuh. Selama kamu sakit, kami gak duduk diam. Kami sudah kepikiran satu cara jitu buat ngusir guru ke-10 itu. Lihat, minuman ini sangat keras. Kamu cari cara supaya dia minum. 1 gelas saja cukup. Begitu dia pusing, aku sudah siapkan beberapa pria kuat. Mereka akan masuk rekam adegan seru. Nanti, video itu kita edit. Biar dia nangis memohon dan akhirnya pergi sendiri. Mantap, Kak Sinta memang hebat, idenya gila. Kaleo, kali ini pasti berhasil. Gimana Kaleo? Rencana ini sempurna kan? Pasti bisa bikin kamu senang. Kali ini pasti berhasil. Sinta, ku peringatkan. Ini pertama kali. Kalau ada lagi, pecahan kaca ini ku campur ke dalam minumanmu dan kupaksa kamu minum. Kaleo, kamu ini kenapa? Aku kan sedang membantumu. Bukannya kamu mau usir dia. Keluar! Kaleo, Aku suruh kalian semua keluar! Ayo sekarang! Tuan Muda, Anda ini... Ternyata gak sia-sia Bu Luna merawat Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda tahu melindungi Bu Luna. Siapa yang melindunginya? Leo, terima kasih ya. Terima kasih apa? Jangan kegeeran. Aku cuma merasa mereka terlalu ribut ganggu aku main game. Nggak ada hubungannya sama kamu. Bu Luna, Anda benar-benar hebat. Dari semua guru yang datang, Anda yang pertama bisa bikin Tuan Muda begini. Bukan karena aku hebat. Aku hanya tanpa sengaja masuk ke dunia yang selama ini dia nggak biarkan orang lain dekati. Aku cuma sedikit kasih perhatian, tapi dia malah balas dengan cara yang paling canggung tapi tegas.
Ternyata Leo begitu rindu diperhatikan dan dicintai. Oh ya, Biwani, waktu itu aku lihat dokumen Leo. Besok itu Leo ulang tahun. Tuan muda, sejak Nyonya meninggal, dia nggak pernah rayain ulang tahun lagi. Lama-lama, dia bilang nggak perlu dirayain. Bilang nggak peduli. Bukannya nggak peduli, tapi pura-pura nggak peduli. Tahun ini biar aku yang siapkan. Bu Luna, akhirnya Anda kembali. Sebaiknya Anda jangan masuk dulu. Ada apa? Mereka datang lagi. Setiap bulan selalu ada 1-2 kali. Katanya mau jenguk tuan muda, padahal cuma mau cari gara-gara buat menindas orang. Siapa yang masuk pasti akan ikut sial. Mereka? Siapa mereka? Beberapa kakak dan adiknya tuan muda. Pak Bayu punya banyak anak di luar. Bahkan waktu Nyonya masih ada. Bu Luna, sebaiknya Anda tunggu dulu. Setelah mereka pergi baru masuk. Ya, Kak Davin, adikmu ini mukanya lumayan cakep. Muka doang bagus, tapi orangnya gak berguna. Sayang, kamu tahu gak nilai ujian masuk universitasnya berapa? Berapa? 250. Benar-benar bodoh ya. Nilai segitu pas banget. Pantas saja Pak Bayu buang dia ke sini, biar hidup atau mati sendiri. Ternyata cuma hiasan yang gak berguna. Kamu anak dari istri sah. Terus kenapa? Kalau mau nyalahin, salahin saja ibumu yang hidupnya singkat. Dia gak kasih kamu otak yang bagus. Orang gak berguna, itu juga turunan. Oh ya, ku dengar hari ini ulang tahunmu. Kami sebagai kakak, masa gak kasih hadiah besar buatmu? Ini khusus dariku. Ku cari dengan teliti dari tumpukan sampah. Suka nggak? Pas banget buatmu. Sini, kakak traktir kamu makan enak. Semoga tiap tahun ada hari ini. Semoga tiap usia ada saat seperti ini. Cepat makan, cepat. Ayahmu nggak pernah ajarin sopan santun? Leo, waktunya belajar. Leo, Aku lagi mandi. Lupa ambil handuk. Ada di meja luar. Bisa tolong ambilkan? Tuan muda, buahnya sudah siap. Mau saya antar masuk sekarang? jadi kamu sengaja atur waktunya biar dia lihat aku masuk ke kamar mandi kamu? Dan ayahmu pecat aku. Bu Luna memang pintar. Suka nggak dengan hadiah kedua dariku? Suka sekali. Kalau mau berakting, sebaiknya totalitas. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan. Luna, kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Tuduhan kamu yang bikin, skenario kamu yang atur. Kalau aku nggak kerja sama, akan jadi sia-sia kerja kerasmu, Leo. Perlu aku gantikan handukmu? Tuan muda, Anda di dalam. Saya masuk ya. Jangan masuk. Taruh di depan pintu. Baik Tuan muda. Saya permisi dulu. Mau main akal-akalan sama aku? Dek, kamu kira aku ini orang yang lemah? 5 menit lagi kita ketemu di ruang belajar. Pelajaran pertama hari ini, yaitu belajar hormat sama... Bu Luna, sudah tidur belum? Bu Luna? Bu Luna? Ada apa? Bu Luna, Tuan muda sakit. Cepatlah ikut saya lihat keadaannya. Iya. Bu Luna, lihatlah.
Saat Tuan Muda berusia 13, ibunya meninggal. Setiap kali sakit, dia selalu seperti ini. Foto ibunya dipeluk erat, nggak mau lepas. Bu Rani, ini salah satu desa termiskin di wilayah Kota Hadan. Pemerintah mengundang Anda untuk melihat apa ada proyek bantuan yang cocok. Ayo, Ayah, aku mohon, biarkan aku terus sekolah. Aku janji nanti akan sukses, bisa cari uang lebih banyak untuk ayah. sekolah tinggi apa gunanya? Cuma buang-buang uang. Aku sudah besarin kamu selama ini. Sudah waktunya kamu balas budi. Dengan menikah baru ada uang mahar. Nanti adikmu pun baru bisa punya rumah dan istri. Berhenti. Kenapa kamu pukul anak kecil? Nak, bangunlah. Jawab, Bibi. Kamu ingin sekolah? Bagus. Kamu ingin sekolah, itu hal baik. Kedepannya biaya sekolah, biaya hidup anak ini aku yang tanggung. Dia gak perlu tapi- menikah. Jangan berlutut. Kelak, kamu harus jadi orang yang sukses. Teguh dan berani, berdiri tegak di dunia. Itu cara terbaik membalasku. Sudah ingat? Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kenapa jarinya patah? Apa yang terjadi? Gak tahu. Kalau begitu aku tanya ayahnya. Dia cuma demam. Dia nggak akan mati. Waktuku sangat berharga. Jadi jangan ganggu dengan hal-hal kecil begini lagi. Pak Bayu, ada satu hal. Aku mendapati jari kelingking Leo ada luka lama. Luka patah tulang. Aku curiga. Sejak ibunya pergi, dia terus saja nangis. Nempel sama aku, bahkan nggak biarin aku pergi. Aku sibuk. Nggak punya waktu untuk temani dia main. Drama ayah anak ini, kupatahin satu jarinya. Sekali sakit, dia pun tahu kapan harus diam. Sejak itu, dia jadi penurut. Cuma patah satu jari saja, nggak ganggu hidupnya. Lihat, sekarang dia tetap sehat bugar, bukan? Pak Bayu, menurutmu apa kamu pantas jadi ayah? Aku punya banyak anak. Dia yang paling gak berguna. Masih menafkahinya. Aku sudah cukup baik hati. Bu Luna, lakukan saja tugasmu. Kamu satu-satunya guru privat yang bisa bertahan. Jadi, ku beri satu kesempatan untuk melewati batas. Ini pertama kali. Dan juga terakhir kali. Leo, ternyata masa kecil kita gak berbeda. Kalau dilihat begini, dia lumayan manis, menggemaskan. Ibu, jangan pergi. Aku gak akan pergi, bukan ibu, tapi kakak. Kakak, jangan pergi. Kakak gak pergi. Sekarang tidurlah. Saat ini, dia bukan lagi si angku putra keluarga Tiaga. Dia hanya seorang remaja yang sakit dan mencari perhatian. Dan aku seakan lupa kalau aku hanya gurunya. Aku jagain dia tanpa tidur sampai dia benar-benar pulih.
Kaleo, aku dengar kamu demam tinggi. Sekarang sudah baik kan? Nggak akan mati. Yang penting sembuh. Selama kamu sakit, kami gak duduk diam. Kami sudah kepikiran satu cara jitu buat ngusir guru ke-10 itu. Lihat, minuman ini sangat keras. Kamu cari cara supaya dia minum. 1 gelas saja cukup. Begitu dia pusing, aku sudah siapkan beberapa pria kuat. Mereka akan masuk rekam adegan seru. Nanti, video itu kita edit. Biar dia nangis memohon dan akhirnya pergi sendiri. Mantap, Kak Sinta memang hebat, idenya gila. Kaleo, kali ini pasti berhasil. Gimana Kaleo? Rencana ini sempurna kan? Pasti bisa bikin kamu senang. Kali ini pasti berhasil. Sinta, ku peringatkan. Ini pertama kali. Kalau ada lagi, pecahan kaca ini ku campur ke dalam minumanmu dan kupaksa kamu minum. Kaleo, kamu ini kenapa? Aku kan sedang membantumu. Bukannya kamu mau usir dia. Keluar! Kaleo, Aku suruh kalian semua keluar! Ayo sekarang! Tuan Muda, Anda ini... Ternyata gak sia-sia Bu Luna merawat Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda tahu melindungi Bu Luna. Siapa yang melindunginya? Leo, terima kasih ya. Terima kasih apa? Jangan kegeeran. Aku cuma merasa mereka terlalu ribut ganggu aku main game. Gak ada hubungannya sama kamu. Bu Luna, Anda benar-benar hebat. Dari semua guru yang datang, Anda yang pertama bisa bikin Tuan Muda begini. Bukan karena aku hebat. Aku hanya tanpa sengaja masuk ke dunia yang selama ini dia nggak biarkan orang lain dekati. Aku cuma sedikit kasih perhatian, tapi dia malah balas dengan cara yang paling canggung tapi tegas. Ternyata Leo begitu rindu diperhatikan dan dicintai. Oh ya Biwani, waktu itu aku lihat dokumen Leo. Besok itu Leo ulang tahun. Lapor, pembersihan organisasi Obsidian selesai. Misi berhasil. Kerja bagus. Tapi sekarang posisimu sangat berbahaya. Perintah organisasi ganti identitas, lakukan penyamaran. Baik, Keluarga Tiaga di Kota Hadan. Putra dari keluarga terkaya Leo Tiaga. Identitas barumu adalah guru privatnya. diterima. Leo Tiaga, putra dari keluarga terkaya, sangat nakal. Bikin 9 guru sebelumnya kabur. Katanya nggak ada guru yang bisa tahan lebih dari 5 menit terhadapnya. Apa ada orang? Aku guru privat baru. Guru ke-10. Sekaligus guru yang terakhir. Cigarettes and tiny liquor bottles. Wah, ini Expect inside a new Balenciaga set. Sinta, cara ini nggak berhasil. Kaleo, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bikin dia pergi. Kurang kerjaan. Kamu Leo kan? Aku guru privat yang baru dipekerjakan ayahmu. Namaku Luna Yarvi. Kamu bisa panggil aku Ibu Luna. Atau kakak. Terserah. Gila, dia naik ke atas. Kayaknya
dia sudah ada persiapan. Apa kamu pikir dengan begitu bisa menarik perhatian Kaleo? Mimpi saja. Makasih hadiah perkenalan dari kamu dan temanmu. Aku juga sudah siapkan kejutan kecil. Kamu, Ini, Kamu gila. Berani-beraninya begitu sama Kaleo. benar, kamu tahu nggak? Orang kelas bawah kayak kamu, Kaleo bisa dengan mudah bikin kamu hancur. Oh, hampir lupa. Yang lihat juga dapat. Berani kamu siram aku. Kamu tahu aku ini siapa? Putri dari keluarga Asati. Sahabat Leo sejak kecil. Terus apa urusannya denganku? Kamu naik dan hajar dia. Aku akan tanggung akibatnya. Kamu mau apa? Pak Bayu coba lihat. Siapa yang ganggu putramu untuk belajar? Ayo, Barusan agak buang waktu. Sekarang bisa mulai belajar kan? Leo Tiaga, Namamu siapa? Luna Yarvi. Bagus. Luna Yarvi. Aku ingat kamu. Tatapan menantang dari remaja ini justru membuatku ingin menang. Sejak hari itu, dia pakai segala cara biar aku angkat kaki. Sayangnya, nggak pernah berhasil. Sampai hari ini. Kaleo, guru privat barumu lumayan juga ya. Bisa bertahan seminggu penuh, rekor baru. seminggu ini Kaleo nggak sedikit berulah. Hasilnya, taruh ular berbisa di kasurnya, dia malah tenang banget. Dan langsung ular itu dibikin mati. Kunci dia di ruang bawah tanah. Matikan listrik, putar suara horor. Dia malah gelarin matras, tidur nyenyak. Kaleo sudah coba segala cara. Lawannya tetap baik-baik saja. Kali ini kayaknya Kaleo tetap benaran kehabisan akal. Hari ini. Hah? hari ini apa? Hari ini. Dia pasti angkat kaki. Nanti datang ke kamar. Ajari aku. Sepertinya pelajaran hari ini mesti ajaran kamu. Leo, waktunya belajar. Leo, Aku lagi mandi. Lupa ambil handuk. Ada di meja luar. Bisa tolong ambilkan? Tuan muda, buahnya sudah siap. Mau saya antar masuk sekarang? jadi kamu sengaja atur waktunya biar dia lihat aku masuk ke kamar mandi kamu? Dan ayahmu pecat aku. Bu Luna memang pintar. Suka nggak dengan hadiah kedua dariku? Suka sekali. Kalau mau berakting, sebaiknya totalitas. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan. Luna, kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Tuduhan kamu yang bikin, skenario kamu yang atur. Kalau aku nggak kerja sama, akan jadi sia-sia kerja kerasmu, Leo. Perlu aku gantikan handukmu? Tuan muda, Anda di dalam. Saya masuk ya. Jangan masuk. Taruh di depan pintu. Baik Tuan muda. Saya permisi dulu. Mau main akal-akalan sama aku? Dek, kamu kira aku ini orang yang lemah? 5 menit lagi kita ketemu di ruang belajar. Pelajaran pertama hari ini, yaitu belajar hormat sama... Bu Luna, sudah tidur belum? Bu Luna? Bu Luna? Ada apa? Bu Luna, Tuan muda sakit. Cepatlah ikut saya lihat keadaannya. Iya. Bu Luna, lihatlah.
Saat Tuan muda berusia 13, ibunya meninggal. Setiap kali sakit, dia selalu seperti ini. Foto ibunya dipeluk erat, nggak mau lepas. Bu Rani, ini salah satu desa termiskin di wilayah Kota Hadan. Pemerintah mengundang Anda untuk melihat apa ada proyek bantuan yang cocok. Ayo, Ayah, aku mohon, biarkan aku terus sekolah. Aku janji nanti akan sukses, bisa cari uang lebih banyak untuk ayah. sekolah tinggi apa gunanya? Cuma buang-buang uang. Aku sudah besarin kamu selama ini. Sudah waktunya kamu balas budi. Dengan menikah baru ada uang mahar. Nanti adikmu pun baru bisa punya rumah dan istri. Berhenti. Kenapa kamu pukul anak kecil? Nak, bangunlah. Jawab, Bibi. Kamu ingin sekolah? Bagus. Kamu ingin sekolah, itu hal baik. Kedepannya biaya sekolah, biaya hidup anak ini aku yang tanggung. Dia gak perlu menikah. Jangan berlutut. Kelak, kamu harus jadi orang yang sukses. Teguh dan berani, berdiri tegak di dunia. Itu cara terbaik membalasku. Sudah ingat? Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kenapa jarinya patah? Apa yang terjadi? Gak tahu. Kalau begitu aku tanya ayahnya. Dia cuma demam. Dia nggak akan mati. Waktuku sangat berharga. Jadi jangan ganggu dengan hal-hal kecil begini lagi. Pak Bayu, ada satu hal. Aku mendapati jari kelingking Leo ada luka lama. Luka patah tulang. Aku curiga... Sejak ibunya pergi, dia terus saja nangis. Nempel sama aku, bahkan nggak biarin aku pergi. Aku sibuk. Nggak punya waktu untuk temani dia main. Drama ayah anak ini, kupatahin satu jarinya. Sekali sakit, dia pun tahu kapan harus diam. Sejak itu, dia jadi penurut. Cuma patah satu jari saja, nggak ganggu hidupnya. Lihat, sekarang dia tetap set bugar, bukan? Pak Bayu, menurutmu apa kamu pantas jadi ayah? Aku punya banyak anak. Dia yang paling gak berguna. Masih menafkahinya. Aku sudah cukup baik hati. Bu Luna, lakukan saja tugasmu. Kamu satu-satunya guru privat yang bisa bertahan. Jadi, ku beri satu kesempatan untuk melewati batas. Ini pertama kali. Dan juga terakhir kali. Leo, ternyata masa kecil kita gak berbeda. Kalau dilihat begini, dia lumayan manis, menggemaskan. Ibu, jangan pergi. Aku gak akan pergi, bukan ibu, tapi kakak. Kakak, jangan pergi. Kakak gak pergi. Sekarang, tidurlah. Saat ini, dia bukan lagi si angku putra keluarga Tiaga. Dia hanya seorang remaja yang sakit dan mencari perhatian. Dan aku seakan lupa kalau aku hanya gurunya. Aku jagain dia tanpa tidur sampai dia benar-benar pulih.
谁推开我？ Kaleo, aku dengar kamu demam tinggi. Sekarang sudah baik kan? Nggak akan mati. Yang penting sembuh. Selama kamu sakit, kami nggak duduk diam. Kami sudah kepikiran satu cara jitu buat ngusir guru ke-10 itu. Lihat, minuman ini sangat keras. Kamu cari cara supaya dia minum. 1 gelas saja cukup. Begitu dia pusing, aku sudah siapkan beberapa pria kuat. Mereka akan masuk rekam adegan seru. Nanti, video itu kita edit. Biar dia nangis memohon dan akhirnya pergi sendiri. Mantap, Kak Sinta memang hebat, idenya gila. Kaleo, kali ini pasti berhasil. Gimana Kaleo? Rencana ini sempurna kan? Pasti bisa bikin kamu senang. Kali ini pasti berhasil. Sinta, ku peringatkan. Ini pertama kali. Kalau ada lagi, pecahan kaca ini ku campur ke dalam minumanmu dan kupaksa kamu minum. Kaleo, kamu ini kenapa? Aku kan sedang membantumu. Bukannya kamu mau usir dia. Keluar! Kaleo, Aku suruh kalian semua keluar! Ayo sekarang! Tuan Muda, Anda ini... Ternyata gak sia-sia Bu Luna merawat Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda tahu melindungi Bu Luna. Siapa yang melindunginya? Leo, terima kasih ya. Terima kasih apa? Jangan kegeeran. Aku cuma merasa mereka terlalu ribut ganggu aku main game. Nggak ada hubungannya sama kamu. Bu Luna, Anda benar-benar hebat. Dari semua guru yang datang, Anda yang pertama bisa bikin Tuan Muda begini. Bukan karena aku hebat. Aku hanya tanpa sengaja masuk ke dunia yang selama ini dia nggak biarkan orang lain dekati. Aku cuma sedikit kasih perhatian, tapi dia malah balas dengan cara yang paling canggung tapi tegas. Ternyata Leo begitu rindu diperhatikan dan dicintai. Oh ya Biwani, waktu itu aku lihat dokumen Leo. Besok itu Leo ulang tahun. Lapor, pembersihan organisasi Obsidian selesai. Misi berhasil. Kerja bagus. Tapi sekarang posisimu sangat berbahaya. Perintah organisasi ganti identitas, lakukan penyamaran. Baik, Keluarga Tiaga di Kota Hadan. Putra dari keluarga terkaya Leo Tiaga. Identitas barumu adalah guru privatnya. diterima. Leo Tiaga, putra dari keluarga terkaya, sangat nakal. Bikin 9 guru sebelumnya kabur. Katanya nggak ada guru yang bisa tahan lebih dari 5 menit terhadapnya. Apa ada orang? Aku guru privat baru. Guru ke-10. Sekaligus guru yang terakhir. Cigarettes and tiny liquor bottles. Wah, ini Expect inside a new Balenciaga set. Sinta, cara ini nggak berhasil. Kaleo, kasih aku 1 kesempatan lagi. Aku pasti bikin dia pergi. Kurang kerjaan. Kamu Leo kan? Aku guru privat yang baru dipekerjakan ayahmu. Namaku Luna Yarvi. Kamu bisa panggil aku Ibu Luna. Atau kakak. Terserah. Gila, dia naik ke atas. Kayaknya
Dia sudah ada persiapan. Apa kamu pikir dengan begitu bisa menarik perhatian Kaleo? Mimpi saja. Makasih hadiah perkenalan dari kamu dan temanmu. Aku juga sudah siapkan kejutan kecil. Kamu, Ini, Kamu gila. Berani-beraninya begitu sama Kaleo. benar, kamu tahu nggak? Orang kelas bawah kayak kamu, Kaleo bisa dengan mudah bikin kamu hancur. Oh, hampir lupa. Yang lihat juga dapat. Berani kamu siram aku. Kamu tahu aku ini siapa? Putri dari keluarga Asati. Sahabat Leo sejak kecil. Terus apa urusannya denganku? Kamu naik dan hajar dia. Aku akan tanggung akibatnya. Kamu mau apa? Pak Bayu, coba lihat. Siapa yang ganggu putramu untuk belajar? Ayo, Barusan agak buang waktu. Sekarang bisa mulai belajar, kan? Leo Tiaga, Namamu siapa? Luna Yarvi. Bagus. Luna Yarvi. Aku ingat kamu. Tatapan menantang dari remaja ini justru membuatku ingin menang. Sejak hari itu, dia pakai segala cara biar aku angkat kaki. Sayangnya, nggak pernah berhasil. Sampai hari ini. Kaleo, guru privat barumu lumayan juga ya. Bisa bertahan seminggu penuh, rekor baru. seminggu ini Kaleo nggak sedikit berulah. Hasilnya, taruh ular berbisa di kasurnya, dia malah tenang banget. Dan langsung ular itu dibikin mati. Kunci dia di ruang bawah tanah. Matikan listrik, putar suara horor. Dia malah gelarin matras, tidur nyenyak. Kaleo sudah coba segala cara. Lawannya tetap baik-baik saja. Kali ini kayaknya Kaleo tetap benaran kehabisan akal. Hari ini. Hah? hari ini apa? Hari ini. Dia pasti angkat kaki. Nanti datang ke kamar. Ajari aku. Sepertinya pelajaran hari ini mesti ajarin kamu. Leo, waktunya belajar. Leo, Aku lagi mandi. Lupa ambil handuk. Ada meja luar. Bisa tolong ambilkan? Tuan muda, buahnya sudah siap. Mau saya antar masuk sekarang? jadi kamu sengaja atur waktunya biar dia lihat aku masuk ke kamar mandi kamu? Dan ayahmu pecat aku. Bu Luna memang pintar. Suka nggak dengan hadiah kedua dariku? Suka sekali. Kalau mau berakting, sebaiknya totalitas. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan. Luna, kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Tuduhan kamu yang bikin, skenario kamu yang atur. Kalau aku nggak kerjasama, akan jadi sia-sia kerja kerasmu, Leo. Perlu aku gantikan handukmu? Tuan muda, Anda di dalam. Saya masuk ya. Jangan masuk. Taruh di depan pintu. Baik Tuan muda. Saya permisi dulu. Mau main akal-akalan sama aku? Dek, kamu kira aku ini orang yang lemah? 5 menit lagi kita ketemu di ruang belajar. Pelajaran pertama hari ini, yaitu belajar hormat sama... Sejak ibunya pergi, dia terus saja nangis. Nempel sama aku, bahkan gak biarin aku pergi. Aku sibuk, gak punya waktu untuk temani dia main. Terima ayah anak ini, kupatahin satu jarinya. Sekali sakit, dia pun tahu kapan harus diam. Sejak itu, dia jadi penurut.
Cuma patah satu jari saja, nggak ganggu hidupnya. Lihat, sekarang dia tetap set bugar, bukan? Pak Bayu, menurutmu apa kamu pantas jadi ayah? Aku punya banyak anak. Dia yang paling gak berguna. Masih menafkahinya. Aku sudah cukup baik hati. Buluna, lakukan saja tugasmu. Kamu satu-satunya guru privat yang bisa bertahan. Jadi, ku beri satu kesempatan untuk melewati batas. Ini pertama kali. Dan juga terakhir kali. Leo, ternyata masa kecil kita gak berbeda. Kalau dilihat begini, dia lumayan manis, menggemaskan. Ibu, jangan pergi. Aku gak akan pergi, bukan ibu, tapi kakak. Kakak, jangan pergi. Kakak gak pergi. Sekarang tidurlah. Saat ini, dia bukan lagi si angku putra keluarga Tiaga. Dia hanya seorang remaja yang sakit dan mencari perhatian. Dan aku seakan lupa kalau aku hanya gurunya. Aku jagain dia tanpa tidur sampai dia benar-benar pulih. Kaleo, aku dengar kamu demam tinggi. Sekarang sudah baik kan? Nggak akan mati. Yang penting sembuh. Selama kamu sakit, kami gak duduk diam. Kami sudah kepikiran satu cara jitu buat ngusir guru ke-10 itu. Lihat, minuman ini sangat keras. Kamu cari cara supaya dia minum. 1 gelas saja cukup. Begitu dia pusing, aku sudah siapkan beberapa pria kuat. Mereka akan masuk rekam adegan seru. Nanti, video itu kita edit. Biar dia nangis memohon dan akhirnya pergi sendiri. Mantap, Kak Sinta memang hebat, idenya gila. Kaleo, kali ini pasti berhasil. Gimana Kaleo? Rencana ini sempurna kan? Pasti bisa bikin kamu senang. Kali ini pasti berhasil. Sinta, ku peringatkan. Ini pertama kali. Kalau ada lagi, pecahan kaca ini ku campur ke dalam minumanmu dan kupaksa kamu minum. Kaleo, kamu ini kenapa? Aku kan sedang membantumu. Bukannya kamu mau usir dia. Keluar! Kaleo, Aku suruh kalian semua keluar! Ayo sekarang! Tuan Muda, Anda ini... Ternyata gak sia-sia Bu Luna merawat Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda tahu melindungi Bu Luna. Siapa yang melindunginya? Leo, terima kasih ya. Terima kasih apa? Jangan kegeeran. Aku cuma merasa mereka terlalu ribut ganggu aku main game. Nggak ada hubungannya sama kamu. Bu Luna, Anda benar-benar hebat. Dari semua guru yang datang, Anda yang pertama bisa bikin Tuan Muda begini. Bukan karena aku hebat. Aku hanya tanpa sengaja masuk ke dunia yang selama ini dia nggak biarkan orang lain dekati. Aku cuma sedikit kasih perhatian, tapi dia malah balas dengan cara yang paling canggung tapi tegas. Ternyata Leo begitu rindu diperhatikan dan dicintai. Oh ya Biwani, waktu itu aku lihat dokumen Leo. Besok itu Leo ulang tahun.
Lapor, pembersihan organisasi Obsidian selesai. Misi berhasil. Kerja bagus. Tapi sekarang posisimu sangat berbahaya. Perintah organisasi ganti identitas, lakukan penyamaran. Baik, Keluarga Tiaga di Kota Hadan. Putra dari keluarga terkaya Leo Tiaga. Identitas barumu adalah guru privatnya. diterima. Leo Tiaga, putra dari keluarga terkaya, sangat nakal. Bikin 9 guru sebelumnya kabur. Katanya nggak ada guru yang bisa tahan lebih dari 5 menit terhadapnya. Apa ada orang? Aku guru privat baru. Guru ke-10. Sekaligus guru yang terakhir. Cigarettes and tiny liquor bottles. Wah, ini. Expect inside a new Balenciaga set. Sinta, cara ini nggak berhasil. Kaleo, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bikin dia pergi. Kurang kerjaan. Kamu Leo kan? Aku guru privat yang baru dipekerjakan ayahmu. Namaku Luna Yarvi. Kamu bisa panggil aku Ibu Luna. Atau kakak. Terserah. Gila, dia naik ke atas. Kayaknya dia sudah ada persiapan. Apa kamu pikir dengan begitu bisa menarik perhatian Kaleo? Mimpi saja. Makasih hadiah perkenalan dari kamu dan temanmu. Aku juga sudah siapkan kejutan kecil. Kamu. Ini, Kamu gila. Berani-beraninya begitu sama Kaleo. Benar, kamu tahu nggak? Orang kelas bawah kayak kamu, Kaleo bisa dengan mudah bikin kamu hancur. Oh, hampir lupa. Yang lihat juga dapat. Berani kamu siram aku. Kamu tahu aku ini siapa? Putri dari keluarga Asati. Sahabat Leo sejak kecil. Terus apa urusannya denganku? Kamu naik dan hajar dia. Aku akan tanggung akibatnya. Kamu mau apa? Pak Bayu, coba lihat. Siapa yang ganggu putramu untuk belajar? Ayo, Barusan agak buang waktu. Sekarang bisa mulai belajar, kan? Leo Tiaga, Namamu siapa? Luna Yarvi. Bagus. Luna Yarvi. Aku ingat kamu. Tatapan menantang dari remaja ini justru membuatku ingin menang. Sejak hari itu, dia pakai segala cara biar aku angkat kaki. Sayangnya, nggak pernah berhasil. Sampai hari ini. Kaleo, guru privat barumu lumayan juga ya. Bisa bertahan seminggu penuh, rekor baru. seminggu ini Kaleo nggak sedikit berulah. Hasilnya, taruh ular berbisa di kasurnya, dia malah tenang banget. Dan langsung ular itu dibikin mati. Kunci dia di ruang bawah tanah. Matikan listrik, putar suara horor. Dia malah gelarin matras, tidur nyenyak. Kaleo sudah coba segala cara. Lawannya tetap baik-baik saja. Kali ini kayaknya Kaleo tetap benaran kehabisan akal. Hari ini. Hah? hari ini apa? Hari ini. Dia pasti angkat kaki. Nanti datang ke kamar. Ajari aku. Sepertinya pelajaran hari ini mesti ajaran kamu.
Lapor, pembersihan organisasi Obsidian selesai. Misi berhasil. Kerja bagus. Tapi sekarang posisimu sangat berbahaya. Perintah organisasi ganti identitas, lakukan penyamaran. Baik, Keluarga Tiaga di Kota Hadan. Putra dari keluarga terkaya Leo Tiaga. Identitas barumu adalah guru privatnya. diterima. Leo Tiaga, putra dari keluarga terkaya, sangat nakal. Bikin 9 guru sebelumnya kabur. Katanya nggak ada guru yang bisa tahan lebih dari 5 menit terhadapnya. Apa ada orang? Aku guru privat baru. Guru ke-10. Sekaligus guru yang terakhir. Cigarettes and tiny liquor bottles. Wah, ini Expect inside a new Balenciaga set. Sinta, cara ini nggak berhasil. Kaleo, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bikin dia pergi. Kurang kerjaan. Kamu Leo kan? Aku guru privat yang baru dipekerjakan ayahmu. Namaku Luna Yarvi. Kamu bisa panggil aku Ibu Luna. Atau kakak. Terserah. Gila, dia naik ke atas. Kayaknya dia sudah ada persiapan. Apa kamu pikir dengan begitu bisa menarik perhatian Kaleo? Mimpi saja. Makasih hadiah perkenalan dari kamu dan temanmu. Aku juga sudah siapkan kejutan kecil. kamu. Ini Kamu gila. Berani-beraninya begitu sama Kaleo. Benar, kamu tahu nggak? Orang kelas bawah kayak kamu, Kaleo bisa dengan mudah bikin kamu hancur. Oh, hampir lupa. Yang lihat juga dapat. Berani kamu siram aku. Kamu tahu aku ini siapa? Putri dari keluarga Asati. Sahabat Leo sejak kecil. Terus apa urusannya denganku? Kamu naik dan hajar dia. Aku akan tanggung akibatnya. Kamu mau apa? Pak Bayu, coba lihat. Siapa yang ganggu putramu untuk belajar? Ayo, Barusan agak buang waktu. Sekarang bisa mulai belajar, kan? Leo Tiaga, Namamu siapa? Luna Yarvi. Bagus. Luna Yarvi. Aku ingat kamu. Tatapan menantang dari remaja ini justru membuatku ingin menang. Sejak hari itu, dia pakai segala cara biar aku angkat kaki. Sayangnya, nggak pernah berhasil. Sampai hari ini. Kaleo, guru privat barumu lumayan juga ya. Bisa bertahan seminggu penuh, rekor baru. seminggu ini Kaleo nggak sedikit berulah. Hasilnya, taruh ular berbisa di kasurnya, dia malah tenang banget. Dan langsung ular itu dibikin mati. Kunci dia di ruang bawah tanah. Matikan listrik, putar suara horor. Dia malah gelarin matras, tidur nyenyak. Kaleo sudah coba segala cara. Lawannya tetap baik-baik saja. Kali ini kayaknya Kaleo tetap benaran kehabisan akal. Hari ini. Hah? hari ini apa? Hari ini. Dia pasti angkat kaki. Nanti datang ke kamar. Ajari aku. Sepertinya
Pelajaran hari ini mesti ajaran kamu. Leo, waktunya belajar. Leo, Aku lagi mandi. Lupa ambil handuk. Ada di meja luar. Bisa tolong ambilkan? Tuan muda, buahnya sudah siap. Mau saya antar masuk sekarang? jadi kamu sengaja atur waktunya biar dia lihat aku masuk ke kamar mandi kamu? Dan ayahmu pecat aku. Bu Luna memang pintar. Suka nggak dengan hadiah kedua dariku? Suka sekali.